Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan ini Google akan melanjutkan pembahasan persiapan PPAD provinsi, melanjutkan soal siap ASPD paket 1. Nah, kita akan masukkan nomor 16 sampai 30. Langsung saja ya. Nomor 16. Nomor 16 ini berkaitan tentang soal sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Kita berarti di nomor 16. Kita misalkan dulu. Misal X itu adalah banyak orang dewasa. Kemudian Y-nya adalah banyak anak-anak. Nah, kita perhatikan di sini. 2 orang dewasa dan 2 anak-anak. Berarti 2X tambah 2Y sama dengan dia bilang adalah 140.000. 140.000. Selanjutnya, 1 orang dewasa dan 3 orang anak-anak. Berarti X ditambah 3Y sama dengan 130.000. Berarti 130.000. Nah, di sini kita akan menghilangkan boleh X-nya dulu, boleh Y-nya. Misal kita akan menghilangkan X-nya, berarti di sini ada 2, di sini ada 1. Harus disamakan dulu. Berarti ada 2, ada 1, berarti kita samakan menjadi 2. Agar tetap menjadi 2, maka dikali 1. Agar menjadi 2, yang bawah harus dikali 2. Kita kalikan, berarti ini 2X tambah 2Y sama dengan 140.000. Kemudian ini dikali 2. 1 kali 2 berarti ini 2X. 2 dikali 3Y berarti plus 6Y sama dengan 2 dikali 130.000 adalah 260.000. Selanjutnya kita kurangkan. 2 dikurangi 6 adalah negatif 4Y. Sama dengan 140 dikurangi 260 berarti negatif 120.000. Y berarti sama dengan perkalian Y ini, berarti perkalian pindah menjadi pembagian, berarti dibagi negatif 4. Negatif bagi negatif positif ya, berarti 120 dibagi 4 adalah 30.000. Ini Y-nya. Selanjutnya boleh dimasukkan yang atas, boleh yang bawah, bebas. Misal kita masukkan yang atas berarti 2X tambah 2Y sama dengan 140.000. Kemudian ini 2X, ini diganti 30.000 ya, berarti ditambah 2 kali 30.000 sama dengan 140.000. Nah, 2X ditambah 60.000 sama dengan 140.000. Nah, penjumlahan pindah menjadi pengurangan. Kurangi 60.000, berarti hasilnya adalah 80.000. Sehingga X-nya berarti 80.000. Nah, kalau perkalian kan pindah menjadi pembagian. Sehingga X-nya didapatkan adalah 40.000. Ini X-nya. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah 4 orang dewasa dan 5 orang anak-anak. Berarti 4X tambah 5Y. Berarti 4 dikali X-nya tadi 40.000 ditambah 5 kali 30.000. Berarti ini 160.000 ditambah 150.000. 16 tambah 15 itu 31, berarti 310.000. Jawabannya adalah B. Jadi paham ya?
Lanjut. Kita lanjutkan nomor 17. Nomor 17. Nilai diskriminan itu D, rumusnya B kuadrat min 4 aja. Nah, di sini dia dikasih tahu X. Itu persamanya adalah X kuadrat tambah 18 X tambah C sama dengan 0. Ini adalah nilai A, nilai B, dan nilai C. Sehingga dia bilang diskriminannya adalah 0. Berarti ini 0. B kuadrat min 4 AC. B-nya berapa? B-nya kan 18. Berarti 18 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya 1 kali C-nya C. 18 kuadrat berapa? 18 kuadrat adalah 18 kuadrat berarti 18 kali 18 berapa? 18 kuadrat adalah 324. 324 dikurangi min 4 kali 1 min 4. Min 4 kali C adalah min 4 C. Ini min pindah ke sini jadi plus. Berarti ini 4C. 0 ditambah 4C tetap 4C ya. Ini 324. Sehingga C perkalian pindah menjadi pembagian. Sehingga jawabannya ada 81. Nah, X kuadrat tambah 18 XC nya adalah 81 sama dengan 0. Mencari akar X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Berarti ini kan A, ini B, ini C. Berarti min 18 plus minus akar B kuadrat berarti 18 kuadrat min 4 kali A-nya 1, C-nya 81 per 2 kali 1. A-nya 1 ya. Min 18 berarti min 18 plus minus akar 18 kuadrat 324 dikurangi 4 kali min 4 kali 1 min 4 min 4 kali min 324 per 2 sehingga min 18 plus minus per 2 berarti min 18 ditambah 0 per 2 atau min 18 min 0 per 2. Min 18 bagi 2 min 9. Min 18 min 9. Sehingga jawabannya adalah negatif 9. Lanjut nomor 18. Y sama dengan X kuadrat ditambah 6X min 40. Ini A, ini B, dan ini C. Dari soal 18 ini yang paling mudah itu adalah yang keempat. A-nya ini kan sama dengan 1. Berarti kan dia positif. Nah, kalau positif maka grafik terbuka ke atas. Nah, kalau A-nya negatif
misal negatif 1, negatif 2, negatif 3, nah ini depan X kuadrat nih, maka dia terbuka ke bawah. Berarti kan ini persamaan Y sama dengan X kuadrat ditambah 6X dikurangi 40, berarti kan dia terbuka ke atas nih, karena A-nya 1 positif. Jadi ini salah. 4 salah, jangan dibeli, ada 4. Selanjutnya, mana yang paling gampang selanjutnya untuk dicek? Yang kedua, sumbu simetri. Sumbu simetri rumusnya adalah min B per 2A. B-nya kan 6, berarti min 6 per 2 kali 1. 2 kali 1, 2. Berarti ini min 3. Berarti benar ya yang ketiga. Cek mana yang 3 benar. Maaf, bukan 3 tapi 2 yang benar. Ini ya. Kenapa pernyataan kedua yang sumbu simetri? Berarti jawabannya yang C. Bisa dipahami? Sekarang kita lanjut nomor 19. Nomor 19. Dari PQRS mana yang paling mudah dicari? Setiap ada ini kan garis jajar. Kemudian dipisahkan, dipotong oleh garis. Maka kalau di sini 52, maka di sini juga 52. Jadi cara gampangnya di sini lancip, dari yang sama-sama lancip. Oh ini lancip, berarti sama ini. Nah, kemudian berarti kan Q sama dengan 52. Ini alasannya karena dalam persamaan. Atau cara gampangnya cari yang sama-sama tumpul atau sama-sama lancip. Nah, sama-sama tumpul atau sama-sama lancip otomatis bisa sudutnya sama. Terus gimana ini? Q dan P. Q dan P yang Q lancip, yang P tumpul. Oh, berarti ada yang tumpul, ada yang lancip, maka nak dijumlah P ditambah Q itu 180. Ini alasannya karena dalam sepihak. Nah, Q-nya kan 52, berarti P ditambah 52 sama dengan 180. Berarti P-nya adalah 180 dikurang 52. Hasilnya adalah 128. Sekarang kita lihat di sini. Yang ibu tulis warna ungu ini kan membentuk garis lurus. Berarti 63 ditambah Q ditambah R itu hasilnya adalah 180. Kita tulis Q-nya tadi adalah 52 ditambah R adalah 180. 63 tambah 52 adalah 115 ditambah R sama dengan 180. Sehingga R-nya adalah
180 kurangi 115. Hasilnya adalah 65. Tinggal mencari S-nya. Dalam segitiga, jumlah sudut dalam segitiga ini adalah 180. So, ada A, B, C. Maka A tambah B tambah C itu 180. Jadi jumlah sudut segitiga itu adalah 180. Berarti 63 ditambahi 5. Kita jumlahkan sudut yang ada di dalam segitiga. Berarti 62 ditambah R ditambah S adalah 180. R-nya adalah 65 ditambah S sama dengan 180. 62 ditambah 65 adalah 127 ditambah S sama dengan 180. S-nya berarti 180 dikurangi 127, ketemunya adalah 53. Kita cek. Ini 52. Benar. 2 benar. Yang ada 2-nya mana? Ini. Kemudian P-nya 128. Salah. Kemudian S-nya gimana? Ya, ini salah hitung ya. Kemudian S-nya carinya salah nih. P-nya benar ya, tapi P-nya 128. Jadi jawabannya A. Benar deh, P-nya 128, Q-nya 52. Bisa dipahami ya. Pasangan super. Tidak ada. Tapi kan Lanjut nomor 20. AB-nya 40. AB-nya 40. AD-nya 24. Kemudian diberitahu bahwa EB sama dengan DF, EB sama dengan DF sama dengan 16, ini 16, ini 16. Berarti AE-nya adalah 40 dikurangi 16. Jawabannya adalah 12. Nah, AECF ini berupa jajar pinjam. Luas jajar genjang rumusnya adalah alas kali tinggi. Berarti ini alasnya yang ini, kemudian ini tingginya. Tingginya berarti 24 ya. Yang ini sama ini.
berarti ini adalah alas yang 24, ininya 24. 24 kali 24 adalah 576. Yang ditanyakan adalah AE HG. Yang ditanyakan adalah AE HG. AE HG ini ditanyakan. Berarti itu adalah separuhnya nih. Berarti luas AEHG sama dengan setengahnya dari luas AECF. Berarti setengah dikali 576. 576 dibagi 2 adalah 288. Jawabannya adalah C. Jadi ya. Sekarang kita lanjut. Dua puluh satu. Oke, nama 21. Ditanyakan adalah luas yang terkena cat satu sisi saja. Yang terkena cat satu sisi saja enggak yang tengah-tengah. Kemudian ini 2, tengahnya ini, dan pinggirnya ini. Ada berapa ini? Ini kan baru sisi depan. Depan, ada belakang. Nomor 21. Ada depan, kiri, dan kanan. Satu sisi. Depannya ada 2. Nah, depan 2 berarti belakang juga ada 2. Kirinya 2 berarti kanannya juga 2. Terus ada atas dan ada bawah. Atasnya 1, maka bawahnya 1. Dijumlahkan semua adalah ada 10. Benar ya? 1 benar. Cari yang 1 benar antara A dan B. Kemudian ditanyakan kedua adalah yang terkena cat di 2 sisi. Di 2 sisi kan berarti ini 1, ini 2, kemudian ini 3, 4, 5, dan 6. Nah, yang 2 sisi. 2 sisi yang depan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang belakang berarti juga ada 6. Yang kiri, apakah? Berarti yang kiri cuma ada 1 dan 2. Karena yang samping sini itu sudah berdempetan. Jadi tidak usah berdempetan dengan yang depan. Jadi nggak usah dihitung. Berarti ini ada yang kiri 2, yang kanan juga 2. Atas bawahnya sudah hitung di kiri kanan depan belakang ya, jadi nggak usah dihitung ulang. Nanti kalau dihitung ulang kedobel. 6 tambah 6 12, 12 tambah 4 adalah 15. Apakah 16 benar? Oh, berarti jawabannya yang A. Seandainya ditanya yang 3 sisi. 3
3 sisi berarti yang mana? 3 sisi berarti yang pojok-pojoknya ini. 1, 2, 3, 4. Berarti depan 4, belakang juga 4. Kiri dan kanan tidak ada. Berarti ini ada 8. Terus yang tidak kena cat gimana? Yang tidak terkena cat. Tidak kena cat. Berarti total semua segi 4-nya itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 36. Berarti 36 dikurangi 10, dikurangi 16, dikurangi 8. Jadi yang tidak kena cat dihitung yang sisanya saja. Berarti ada berapa? 2 saja. Jadi ulangi ya. Kita lanjutkan. Ditanyakan adalah adik. Ini kita buat biar jadi persegi panjang. Ini ya. Di sini 75, di sini juga 75. Nah, sekarang bisa nggak cari yang di sebelah sini? Segini 105, kemudian dari titik C ke D hanya 65. Berarti sisanya adalah 105 dikurangi 65, yaitu 40. Jadilah segitiga seperti ini. Yang kita mau cari adalah dari A ke D. Ini 75, ini adalah 40. Nah, ini angka terlalu besar jika kita pangkatkan. Maka dari itu solusinya adalah kita sederhanakan dulu. 75, 40. Kita sederhanakan dibagi 5. Dibagi 5 adalah 15. Dibagi 5 adalah 8. Nah, ini kita baru bisa cari. Jadi ini jadilah segitiga lebih kecil, ada 8, ada 15. Berarti sisi miringnya adalah dijumlah ya kalau sisi miring 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 15 kuadrat adalah 625, 8 kuadrat adalah 64. Kita jumlahkan berarti 15 kuadrat itu 225 ya. 225. Berarti ini 289. Di akar dari 289 adalah 17. Berarti ini adalah 17. Ini baru kita kalikan. 17 kali 5 adalah 85. Sehingga jawaban akhir adalah 85 ya. C. Kita perhatikan di sini sudut CBD sama dengan 40 derajat. Nah, sudut CBD ini namanya sudut
Siku-siku. Sudut keliling. Karena titik sudutnya ada di keliling lingkaran. Kemudian sudut COD itu namanya sudut pusat. Sudut COD berarti ini. Karena titik pusat, titik sudutnya ada di titik pusat. Nah, kemudian sudut CBD dan sudut COD itu sama-sama menghadap ke busur CD, menghadap ke busur ini. Nah, jika menghadap busur yang sama, maka sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut keliling. Atau dengan kata lain, sudut keliling sama dengan setengah sudut pusat. Nah, pernyataan sama ditanyakan adalah COD. Tadi sudah kalau dikasih tahu bahwa sudut COD itu tadi sudut pusat dan sudut CBD itu sudut keliling. Dan ternyata mereka menghadap ke busur yang sama, sehingga sudut COD, sudut pusat itu adalah 2 kali sudut keliling, 2 kali sudut CBD. Sehingga ini 2 dikali 40, ketemunya adalah 80. Berarti di sini adalah 80. Nah, terus yang kedua, oh ini benar. Yang kedua ditanyakan adalah AOD. Sudut AOD itu kan membentuk garis lurus ini. Sehingga sudut AOD sama dengan, karena membentuk sudut AOD, maka sudut AOD ditambah sudut COD sama dengan 180. Sudut AOD ditambah COD-nya tadi ada 80 sama dengan 180. Sehingga sudut AOD itu sama dengan 180 dikurangi 80. Hasilnya adalah 100 derajat. Kemudian yang ketiga, bagaimana jika ditanyakan perbandingan luas-juring? Jika ditanyakan perbandingan luas-juring, luas juring COD dibanding luas juring AOD. Kita bandingkan, ya udah, yang dibandingkan adalah besar sudut pusatnya. Sudut yang COD tadi 80, yang AOD adalah 100. Disederhanakan bagi 20, 4 bagi 25. Ketemunya adalah 4:5. Nah, gimana kalau ditanyakan adalah perbandingan panjang busur, misalnya AD dan CD, busur AD dan CD. Kita lihat di sini, AD kan yang ini. Di AD ini besar sudutnya berarti sudut COD ya. Sudut COD tadi adalah AOD, maaf. Berarti ini kan AOD ya. Panjang busur AD berarti menggunakan sudutnya si AOD. AOD panjang besar sudutnya adalah 100. Kemudian dibandingkan dengan panjangnya CD, panjang CD. Nah, berarti sudutnya yang sudut COD berarti 80. Kita sederhanakan bagi 25 bagi 20 adalah 4, sehingga jawabannya 5:4. Itu kalau ditanyakan adalah perbandingan busur. Nah, yang keempat ini ditanyakan adalah jika panjang busur AD 36, maka panjang CD, kita tulis di sini CD. AD, jadi kan AD banding CD itu kan 5:4. Berarti
36 dari CD sama dengan 5 banding. Ini kali silang. Berarti 5 CD sama dengan 36 dikali 4. 36 bagi 4 adalah 36 kali 4 adalah 144. Berarti CD sama dengan 144 bagi 5. 2 berarti yang benar 1, 2, dan 3. Berarti jawabannya yang A. Diulangi ya. Kita lanjut nomor 24. Nomor 24. Menempelkan foto. Iya nikah, tapi kan harusnya nggak nikah. Enggak. Yang baik belum kamu kenapa? Chắc ngồi em gái thì nào cũng ăn đủ không? Oke. Nomor 23. Kamu tuh bawa em gái sih ya? Nomor 23 ini kan dia ukurannya Boleh membaca aja. ada 50 kali 70. Kemudian dia bilang dengan lebar karton bagian kiri dan kanan ada 5 cm. Jadi tidak tertulis di sini. Ini 5 dan ini 5. Oke. Sekarang ditanyakan dari lebar PG. PG Iya. PG sama dengan 50 dikurangi 5 dikurangi 5 yaitu 40. Salah nih ya, berarti yang satu salah. Kemudian QR. Untuk mencari QR maka bandingkan saja lebar foto banding lebar karton sama dengan panjang foto per panjang karton. Lebar fotonya adalah berapa tadi? 40. Lebar kartonnya 50. Panjang atau tinggi fotonya nggak tahu. Aku tulis saja QR. Kemudian panjang kartonnya adalah 70. Kita sederhanakan 0 sama 0. 5 sama 70. 70 dibagi 5 adalah 14. Kita kali silang. Berarti QR sama dengan 14 dikali 4. Temunya adalah 56. Selanjutnya ditanyakan luas PQRS.
berarti PQ dikali QR berarti 40 dikali 56. 56 dikali 4 adalah 224 ditambah 01. Ketemunya adalah 2240. Nah, ditanyakan adalah luas karton tidak tutup luas tidak tutup. Berarti ini adalah panjang foto kali lebar foto, maaf karton ya, dikurangi panjang foto kali lebar foto, berarti 70 kali 50 dikurangi 56 dikali 40 berarti 3.500 dikurangi 2.290. 3.500 dikurangi 2.290. 3.500 dikurangi 2.200. Ketemunya adalah 1.260. Sehingga jawabannya adalah 2 dan 3. Jawabannya adalah 2 dan 3. Lanjut nih. Nomor 25. 25. Diketahui AP adalah 15, kemudian CD 10. CD atau DC sama dengan ini 10. Berarti kalau di sini 10, maka di sini perbandingan 10, di sini 15. Kalian masih ingat yang gambar seperti ini ya? Perbandingannya ini dibanding dengan yang ini, kemudian sisi yang ini sama dengan sisi yang dibanding dengan sisi yang ini. Berarti kalau ini 10, 15, kemudian di sini 10, di sini 15. Maka diperolehlah segitiga seperti ini. Ini O, D, E, A, B. Maka B-nya adalah 15, kemudian ini 10, ini 15, dan kita mencari EO. EO dibanding AB sama dengan EO dibanding DB. Ini seperti yang kita pelajari sebelumnya di bab 1. Nah, berarti ini EO dibanding AB-nya adalah 15 sama dengan DO, DO itu 10, DB. D ke B berarti 10 ditambah 15, yaitu 25. Bisa disamakan dibagi 5, 3 dibagi 5, 5. Kemudian dibagi 5, 1 dibagi 5, 2. Kita kalikan silang. Berarti EO sama dengan 3 dikali 2. Hasilnya 6. Ini ditanyakan EF. Berarti sama dengan 2 kali EO. Atau 2 dikali 6, yaitu 12. Sehingga jawabannya adalah B. Jadi pahami ya. Kita lanjut nomor 26.
26. Berarti kan karena dengan volume berarti ada volume kerucut dan volume setengah volume. Volume kerucut adalah 1/3 PR kuadrat dikali T. Di sini diketahui bahwa jari-jari dan tinggi itu sama, yaitu 6. Jari-jari 6, tingginya 6, jari-jari juga 6. Jadi ini 1/3 dikali Pi dikali R-nya 6 kali 6 T-nya 6. Kita sederhanakan. Bagi 31 bagi 32. 2 kali 6 12, 12 kali 6 72, segini 72 Pi. Kemudian volume setengah volume itu berarti setengah dikali 4/3 Pi R pangkat 3. Di sini setengah karena ada setengah volume. Berarti ini bisa dicoret jadi 2 per 3 Pi R-nya adalah 6 karena pangkat 3. Disederhanakan. Bagi 31 bagi 32. 2 kali 2 4. 4 kali 6 24. 24 dikali 6 adalah 140 Pi. Kemudian dijumlahkan. Seperti ini 1 tambah 1 219 Pi. Jawabannya adalah C. Sekarang kita lanjut nomor 27. Segitiga ABC koordinatnya 2,6, 6,2 dan 10,8 dicerminkan dengan sumbu Y, kemudian dibatasikan dengan pusat 0,0 sejauh 90 derajat. 27. Cermin sumbu Y, maka lawan X-nya. Kemudian rotasi berlawanan arah jarum sampai berlawanan berarti sudutnya positif, berarti rotasi 90 derajat positif itu ditukar lawan yang depan. Sekarang 2,6 ini tidak 2,6 berarti dicerminkan sumbu Y hasilnya kan lawan yang X, berarti lawan yang depan. 2,6 dilanjut rotasi berarti ini 2,6 dilanjut rotasi 90 derajat, sehingga ini kan dia tadi bilang ditukar lawan yang depan, ditukar jadi 6-nya di depan dan 2-nya di belakang, lawan yang depan naik positif, lawan jadi ini jadi plus atau jadi positif. Selanjutnya titik yang B, titik 10,8 dicerminkan sumbu Y berarti lawan yang depan jadi min 10,8, kemudian min 10,8 dirotasi 90 berarti ditukar lawan yang depan. Terakhir titik C. Titik C, maaf ini titik C ya 10,8 ternyata. Titik B berarti sekarang titik B itu adalah 6,2. Dicerminkan sumbu Y hasilnya 6,2, kemudian 6,2 dirotasi 90 sehingga 2,6. Jawabannya adalah yang D.
Sekarang kita lanjut nomor 28. Baca grafik. Urutan banyak pasien terkonfirmasi COVID-19 yang terkecil ke terbesar. Kita lihat dari Yogyakarta, Sleman, Bangkok, dan Progo, dan Gunung Kidul mana yang terkecil dan terendah. Jumlahkan masing-masing. Berarti terlihat deh, tanpa menjumlahkan langsung pun sudah terlihat Gunung Kidul yang terkecil, kemudian Kulon Progo, kemudian Yogyakarta, kemudian Bantul nomor 4, dan yang terakhir adalah Sleman. Berarti pernyataan pertama benar. Rata-rata terpapar COVID-19 dari 5 daerah tersebut yang masih dirawat lebih dari 500. Masih dirawat. Berarti ini lebih dari 500, lebih dari 500, lebih dari 500, lebih dari 500, lebih dari 500. Berarti pernyataan kedua benar. Jumlah orang terpapar COVID-19 di Kabupaten Gunung Kidul adalah 1.731. Kemudian jumlah orang meninggal terpapar COVID-19 di Kabupaten Sleman dan Bantul 300. Sekarang kita cek saja. Kita cari mana yang 1 dan 2 benar. Berarti jawabannya yang A. Sehingga jawabannya yang lanjut nomor 29. Rata-rata 40 siswa itu nilainya adalah 70. Kemudian 10 siswa susulan sehingga rata-ratanya 73,6. 10 siswa kita nggak tahu nilainya. Nah, berarti ini rata-rata sama dengan frekuensi kali nilai jumlah frekuensi kali nilai dibagi jumlah frekuensi. Jadi frekuensi sama nilainya ini dikalikan baru dijumlahkan semua. Jadi 40 kali 72 ditambah 10 dikali X kali jumlah frekuensi, berarti 40 ditambah 10. Dia bilang rata-ratanya ada 73,6. Berarti ini 73,6 sama dengan 40 dikali 72 yaitu 2880 ditambah 10 X per 50. Pembagian pindah jadi perkalian. Sama dengan 2880 tambah 10 X 73,6 dan 3.680 sama 2880 tambah 10 X. Nah, 10 X berarti 2880 kan positif, pindah menjadi min. Berarti ini adalah Jadi X-nya kan perkalian pindah pembagian. Makanya itu kita Jawabannya enggak. adalah D. Sekarang nomor 30. Sekarang nomor 30. Diketahui kelereng merahnya ada 9. Kemudian kuningnya, merahnya 9, kemudian kuningnya 8,
dan hijaunya adalah 4. Terus dia bilang, jika diambil satu kelang secara acak ternyata warnanya merah dan tidak dikembalikan. Jadi karena merahnya terambil, sekarang merahnya tinggal 8, kuningnya tetap, hijaunya pun tetap. Dan sekarang jumlah total kelerengnya adalah 20, kemudian banyak kakek uang merah, sehingga ini merah per total saja. Merahnya sekarang tinggal 8 per 20. Jawabannya adalah A. Sudah tidak ada di option 8 per 20, ini bisa disederhanakan dibagi 4. Dibagi 4. Oke, cukup sekian dari Bu Febri. Semoga diberikan jalan dalam menjaga PPAD maupun SPD. Selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum.